Dengan alasan apapun, tidak ada orang yang suka dirinya dihina. Rasa malu dan terluka jelas akan seketika muncul. Perasaanmu itu sesuatu yang wajar. Malah aneh kan kalau dihina sama sekali nggak terusik? Namun terlepas dari normalnya perasaan malu, sedih, dan marahmu, lantas bagaimana kamu akan menyikapinya? Sikap yang kamu tunjukkan inilah yang akan sangat menentukan jalan ceritamu selanjutnya. Berikut ini ada 9 macam cara seseorang menyikapi hinaan dan efek yang akan ditimbulkan. Kira-kira kamu nomor berapa ya? Pertama, jika kamu memilih menutup diri karena malunya, kamulah yang akan rugi. Ibaratnya, kamu bersembunyi di perut bumi pun, orang-orang yang menghinamu gak akan peduli. Mereka gak akan merasa kehilangan kamu kok, sebab bagi mereka, kamu gak berarti. Namun tentu saja, kamu sangat berarti untuk dirimu sendiri dan orang-orang yang menyayangimu. Penghinaan memang bisa sangat menurunkan kepercayaan dirimu. Akan tetapi, jika kamu menjadi menutup diri karenanya, sungguh sayang sekali. Kamu akan kehilangan kesempatan melihat luasnya dunia dan menjalani hidup dengan normal. Bisa dibilang, hidupmu menjadi sia-sia. Kedua, jika kamu balas menghinanya, kamu kehilangan rasa hormat dari orang-orang. Orang-orang di sekitarmu dan penghinamu cukup dewasa untuk mengerti mana yang perlu dibela. Saat kamu dihina, padahal kamu tidak melakukan apa-apa yang bisa mengganggu orang itu, banyak orang akan seketika berada di sisimu. Mereka tahu siapa yang salah dan siapa yang butuh dukungan. Namun ketika kamu memilih untuk balas menghinanya, suara pendukungmu akan terbelah. Sebagian berpikir wajar kamu melakukannya. Sebagian lagi menyesal karena kalian ternyata sama saja. Sama-sama sebenarnya bermental suka menghina. Perilaku yang tidak pernah bisa dibenarkan atas dalih apapun. Kamu kesal karena dihina itu satu hal, tetapi balas menghina adalah hal lain yang akan dinilai secara terpisah. Jadi, tahan diri ya. Ketiga, jika kamu membiarkan dirimu terus terpuruk, tingkah mereka akan menjadi-jadi. Syok setelah dihina tentu wajar, apalagi jika terjadi di depan orang banyak, sehingga kamu merasa sangat malu. Namun bila kamu membiarkan dirimu terpuruk, makin lama itu terjadi, makin kamu menunjukkan pada para penghinamu tentang titik lemahmu. Lalu apa yang akan terjadi? Mereka akan makin menyasarmu dengan cara yang sama. Kamu tidak tahan dengan penghinaan, maka mereka akan terus menghinamu sampai kamu benar-benar patah. Jangan biarkan ini terjadi, kawan. Keempat, jika kamu menggunakan strategi berbual untuk membalik keadaan, kamu akan memanen rasa malu di kemudian hari. Misal, kamu dihina miskin, lalu kamu berbual bahwa keluargamu sebenarnya kaya raya. Kamu menyebutkan profesi orang tuamu, saudara-saudaramu, dan proyek-proyek yang sedang kamu tangani. Sayangnya, semua itu cuma omong kosong. Sepandai apapun kamu berbual, hanya soal waktu untuk semua kebenaran terbuka. Dan saat semua orang mengetahuinya, baik penghinamu maupun yang hanya sekedar menonton konflik di antara kalian, mereka akan sama-sama menertawakanmu. Kelima, jika kamu terus memelihara rasa sakit hati, kamu tidak akan belajar memperbaiki diri. Memang ada orang yang senang menghina, sekalipun tidak ada alasan yang kuat untuk menghinamu. Namun, jangan lupa, orang juga bisa menghinamu karena kamu memang tampak payah. Merasa tersinggung? Eits, nanti dulu. Justru dengan menyadari kemungkinan adanya sisi kurang dari diri dan hidupmu yang mengundang penghinaan ini, kamu akan bisa memperbaiki diri. Misal, kamu dihina miskin seperti dalam poin sebelumnya. Perilaku buruk mereka tetap nggak bisa dibenarkan. Namun, jika memang kondisi ekonomi dan keluargamu masih di bawah rata-rata, kenapa tidak menjadikan hinaan itu sebagai cambuk untukmu mengubah nasib? Keenam, jika kamu marah-marah, itu hanya akan menjadi lelucon selanjutnya bagi mereka. Kemarahan yang kamu rasakan sangat bisa dipahami, namun jangan hilang kendali dengan marah-marah ya. Sebab, jika kamu berpikir para penghinamu akan takut melihat aksimu marah-marah, maka kamu keliru. Perasaan orang-orang yang suka menghina itu tidak peka. Jika perasaan mereka peka, mereka tidak mungkin menghina siapapun. Maka, bukannya merasa takut, mereka justru akan geli melihatmu marah-marah.
Mereka akan makin menyudutkanmu dengan kalimat, "Kalau nggak merasa, kenapa harus marah?" 7. Jika kamu memilih fokus mengembangkan diri, suatu saat mereka berharap bisa menelan kembali seluruh hinaan itu. Jika memang kamu harus mendendam, maka lakukanlah dengan cara yang bermartabat, cara yang tidak akan mempermalukan atau merugikan diri sendiri, namun tetap jitu untuk membuat orang-orang yang menghinamu menyesali perbuatannya. Caranya tentu saja dengan terus membangun hidupmu. Belajarlah menyembuhkan diri dan mengarahkan perhatianmu hanya pada hal-hal yang bisa membuat hidupmu lebih baik. Belajar dan bekerjalah dengan giat sampai kamu jadi orang. 8. Jika kamu memutuskan untuk memaafkan meski tanpa diminta, ini akan sangat meringankan langkahmu. Memang tidak gampang memaafkan orang yang benar-benar telah melukaimu, apalagi orangnya memang tidak pernah meminta maaf. Bukannya meminta maaf, malah selalu merasa kamu memang pantas untuk dihina. Namun ingat ya, kamu memaafkannya bukan untuk dirinya, melainkan diri sendiri. Tidak bagus kalau kamu terus diselubungi kebencian pada siapapun. Bagaimanapun, membenci saja sudah menyedot begitu banyak energimu. Jadi, bagaimana kamu akan bisa fokus mengembangkan diri seperti dalam poin 7 tadi? Untuk memudahkanmu, memaafkan, anggap saja mereka memang tidak mengerti betapa buruknya perbuatan mereka itu. 9. Jika kamu bisa bersikap tidak terlalu peduli, kualitas hidupmu terjaga. Kalau sama sekali tidak peduli, tentu tidak mungkin. Kamu terlanjur mendengar hinaan itu. Kamu juga punya perasaan. Kamu hanya perlu memberi batas agar tidak memikirkannya terlalu jauh. Jangan beri mereka tempat dalam hidupmu. Menguatkan mental untuk menghadapi hinaan memang tidak mudah. Namun, setelah menyimak 9 cara bersikap di atas dan akibat yang ditimbulkan, semoga kamu semakin mengerti mana yang perlu dan tidak perlu kamu lakukan.